Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Nasir. Siang hari ini saya ada teman yang selalu mendampingi saya. Secangkir kopi pahit setia menemani saya membaca berita-berita koran lokal yang ada di Cilegon. Siang hari ini saya tertarik dengan berita pertemuan Wali Kota Cilegon Bapak Heldy Agustian dengan para petinggi perusahaan di Cilegon, yakni dari Chandra Asri dan PT Krakatau Steel terkait dengan proyek Warnasari. Warnasari ini adalah rencana pembangunan pelabuhan Cilegon Mandiri yang letaknya di Warnasari. Jadi pelabuhan Warnasari itu mengacu pada letak dan posisi aset pemerintah Kota Cilegon berupa tanah 65 hektar yang dari awal diproyeksikan untuk pembangunan Cilegon. Maksud saya pembangunan pelabuhan Cilegon Mandiri milik PT Krakatau Steel. Pertemuan Pak Wali Kota dengan petinggi Chandra Asri dan Krakatau Steel ini membahas tentang rencana kerjasama membangun proyek pelabuhan Cilegon Mandiri yang ada di Warnasari. Pertemuannya sendiri seperti diberitakan di Radar Banten, kemudian juga ada ini Kabar Banten juga memberitakan, Banten Post juga memberitakan. Yang intinya adalah pertemuan itu membahas rencana kerjasama pembangunan pelabuhan Cilegon Mandiri. Saya mengutip satu pernyataan dari Pak Wali Kota Cilegon yang dalam berita itu disebutkan oleh Pak Wali Kota terkait dengan rencana pembangunan itu. Kata Pak Wali Kota, tidak mudah menyatukan tiga kepentingan dalam satu program. Terlebih lagi dalam konsep pemerintahan melalui BUMD. Tidak hanya bisnis semata, tetapi juga kepentingan masyarakat yang lebih besar seperti penyerapan tenaga kerja lokal, tumbuhnya usaha ekonomi mikro, dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Dan insya Allah bermanfaat bagi masyarakat Kota Cilegon. Demikian kata Pak Wali Kota Cilegon Bapak Heldy. Setuju saya Pak Wali, 100% setuju tentang apa yang akan dihasilkan jika pelabuhan Cilegon Mandiri ini terlaksana. Karena itulah yang kita perjuangkan sejak berdirinya Kota Cilegon dan sejak adanya aset yang dimiliki oleh pemerintah Kota Cilegon berupa tanah Warnasari yang ini hasil tukar menukar awalnya itu di Kubang Sari. Namun yang perlu kami bahas di sini adalah terkait dengan persoalan rencana kerjasamanya itu. Kalau saya berpendapat bahwa sebelum diadakan MOU atau kerjasama dengan kedua perusahaan ini, maka terlebih dahulu hendaknya publik diberikan informasi yang jelas. Pertama, terkait bentuk kerjasamanya seperti apa, supaya publik nanti tidak bertanya-tanya, publik juga tidak protes. Jelaskan saja terlebih dahulu tentang bentuk kerjasamanya seperti apa. Dan jangan lupa juga bahwa ini terkait dengan masalah pelaksanaan proses pembangunan itu sendiri. Yang antara lain di sini ada lembaga yang dinamakan DPRD,
yang berfungsi sebagai lembaga pengawas, yang berfungsi mempunyai pengawasan di dalam proses pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Termasuk juga penganggaran. Kemudian tentang kedudukan PT Cilegon Mandiri itu di dalam kerjasamanya itu seperti apa? Nah, ini terkait dengan persoalan saham tentunya. Apakah saham dari PT Cilegon Mandiri atau dalam hal ini adalah pemerintah Kota Cilegon itu minoritas apa mayoritas? Jika sahamnya minoritas, maka menurut saya tidak akan menguntungkan pemerintah Kota Cilegon. Saham pemerintah Kota Cilegon ini tentu saja saya kira yang akan dijadikan sebagai bentuk saham itu adalah terkait dengan masalah aset, yaitu berupa tanah tersebut. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga pemerintah kota juga akan menanam sahamnya itu berupa dana atau bentuk modal. Di samping tanah juga modal. Tetapi yang perlu diingat adalah jangan sampai saham dari pemerintah Kota Cilegon ini menjadi lemah, menjadi minoritas. Karena apa? Kalau minoritas, maka pemerintah Kota Cilegon tidak akan bisa mengambil kebijakan-kebijakan strategis di dalam melaksanakan perusahaan tersebut. Kenapa saya katakan tidak menguntungkan pemerintah Kota Cilegon? Karena apa? Kebijakan-kebijakan itu tentunya ada di tangan direksi termasuk juga komisaris. Jika pengurus perusahaannya ini lemah, maka kebijakan-kebijakan strategis itu akan diambil alih oleh pemegang saham mayoritas. Lah bagaimana mungkin kini kalau minoritas akan meningkatkan tenaga kerja lokal misalnya? Karena jika perusahaan kemudian mengambil kebijakan lain, menganggap tenaga kerja lokal itu kalah bersaing dengan tenaga kerja di luar dari Kota Cilegon, pemerintah Kota Cilegon tidak akan bisa berkutik berdasarkan hasil keputusan perusahaan. Kalau misalnya sahamnya minoritas, maka ini juga akan berpengaruh kepada persoalan keuntungan. Yang mudah-mudah sajalah, santai-santai misalnya. Tentang keuntungan. Kalau minoritas, maka keuntungannya juga minoritas. Artinya, jika keuntungannya itu 100, sedang saham kita minoritas, ya maka dari 100 itu juga kita akan memperoleh keuntungan minim juga. Dari yang keuntungan minim itu pun belum tentu bisa langsung masuk ke kas daerah. Karena apa? Karena saham yang minoritas, keuntungannya minoritas itu dibagikan kepada perusahaan, dipotong dulu oleh perusahaan untuk biaya operasional. Sisanya mungkin atau seenaknya sajalah dari perusahaan itu memasukkan kepada kas daerah. Kas daerah menjadi kecil. Jadi percuma loh. Target meningkatkan PAD itu tidak akan tercapai kalau sahamnya minoritas. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah jika sahamnya minoritas, apakah mungkin perusahaannya, pelabuhannya itu namanya akan tetap PT Pelabuhan Cilegon Mandiri? Bisa saja nanti kayak Posko misalnya, PT Krakatau Posko. PT Krakatau Posko ini harus dijadikan sebagai acuan, sebagai contoh. Krakatau Steel sahamnya minoritas di perusahaan itu. Maka kebijakan-kebijakan juga Krakatau Steel tidak bisa menentukan kebijakan yang strategis. Enggak ada tuh. Enggak berkutik PT Krakatau Steel itu. Karena apa? Semua direksinya
bukan semua ya, direksi DPT Krakatau Posko itu dari Krakatau Steel minoritas juga, komisaris juga minoritas juga. Maka nggak tahu apakah keuntungan dari Krakatau Posko itu kemudian menjadi besar masuk kepada PT Krakatau Steel. Saya kira nggak mungkin juga kalau sahamnya minoritas. Jadi saya kira terkait dengan masalah ini, saya sih berharap bahwa pihak pemerintah Kota Cilegon itu selalu berkoordinasi, harus berkoordinasi dengan DPRD, minta pertimbangan kepada DPRD terkait dengan masalah bentuk-bentuk kerjasamanya, kemudian terkait juga masalah penunjukan direksi, terkait juga dengan masalah penganggaran. Ini menjadi penting, jangan sampai kemudian pemerintah Kota Cilegon hanya jalan sendiri. Sudah wali kota dan wakil wali kotanya jalan sendiri-sendiri. Misalnya ini terkait dengan masalah pelabuhan, Cilegon Mandiri juga jalan sendiri. Ini tentu saja tidak baik di mata masyarakat. Saya kira itu saja bahasan berita pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kepada masyarakat juga harus tetap ikut mengawasi tentang proses daripada rencana pembangunan pelabuhan Cilegon Mandiri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.